Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ayah bunda yang saya hormati, anak-anak yang Bapak banggakan dan cintai, di masa pandemi COVID-19 kita dituntut untuk dapat beradaptasi dalam semua hal, termasuk dalam sektor pendidikan. Apapun keadaannya, proses belajar mengajar harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan siswa dan pendidik. Agar tidak terjadi learning loss, perlu diadakan strategi proses belajar mengajar yang baik, sehat, dan selamat. Salah satu model penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini adalah pemanfaatan media pembelajaran daring, yakni pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet yang memungkinkan guru dan semua siswa tetap dapat melakukan proses belajar mengajar, sehingga diharapkan akan mengurangi risiko dan penyebaran COVID-19 di masyarakat, khususnya di lingkungan warga sekolah. Masa taman kanak-kanak adalah masa bermain sambil belajar, serta bersosialisasi dengan lingkungan. Sejatinya, pembelajaran secara daring memang bukan jawaban satu-satunya di masa pandemi COVID-19. Dikarenakan siswa tetap membutuhkan stimulasi secara langsung, secara tatap muka, agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Berkenaan dengan hal tersebut, agar proses belajar mengajar di jenjang taman kanak-kanak di masa pandemi COVID-19 dapat tetap berjalan dengan baik, perlu dilakukan upaya-upaya inovasi yang dilakukan agar pelayanan pendidikan yang bermutu tetap dapat terlaksana. Video pembelajaran ini merupakan salah satu wujud upaya dalam menyajikan sistem pembelajaran yang efektif untuk peserta didik serta bagian dari aktivitas literasi digital, mengingat perkembangan teknologi informasi ke depannya tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Besar harapan kami, video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk media belajar bagi anak-anak di rumah, serta mohon peran sertanya ayah bunda dapat bekerja sama dengan Bapak Ibu Guru untuk mendampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah di masa pandemi ini. Pesan kami untuk semuanya, marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengedepankan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci kita bersama menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Untuk anak-anakku, terus semangat belajar bersama ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Salam sehat selalu. Semoga hari ini anak-anak mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana sayang? Masih semangat? Yuk kita mengenal tempat-tempat rekreasi yang ada di Kota Blitar bersama Pak Samuel. Tahukah kamu apakah tempat rekreasi itu? Tempat rekreasi adalah tempat yang sengaja dikunjungi orang dengan tujuan berlibur. Tempat rekreasi itu ada 2 macam sayang, yaitu yang pertama, tempat rekreasi ciptaan Allah, seperti pantai, danau, sungai, pegunungan, air terjun, dan sebagainya. Tempat rekreasi buatan manusia, seperti taman kota,
kolam renang, museum, candi, dan masih banyak lagi tempat wisata yang lainnya, sayang. Kota Blitar adalah kota dengan sebutan kota peta, kota pembela tanah air. Sekaligus orang menyebutnya Bumi Bung Karno. Ada juga yang menyebutnya kota proklamator. Kota Blitar tepatnya 167 km berdaya dari kota Surabaya. Makam Soekarno didesain dengan arsitektur Jawa, yaitu bangunan joglo. Kompleknya berada di Bendogrit, Sanan Wetan, Blitar, yang dibangun pada akhir 970-an. Luas wilayah yang ada di makam Soekarno itu ada 1,8 hektar yang dibagi menjadi 3, yaitu halaman, teras, pendopo, dan museum. Pembagian ini menjadi 3 sesuai dengan kepercayaan Jawa mengenai 3 tahap kehidupan: janin, kehidupan lahir, dan kematian. Ini anak-anak, menurut Washington Post melaporkan bahwa pada tahun 1979 biaya pembangunan pendopo tersebut sekitar 395 US dollar. Wah, sangat banyak sekali. Tapi sejak tahun 2004 telah ditambahkan bangunan baru yang menjadi satu komplek dengan makam Bung Karno tersebut, yaitu Perpustakaan dan Museum Bung Karno. Tim arsiteknya anak-anak perlu tahu, yaitu diketuai oleh Pribadi Widodo dan Baskoro Tejo dari Institut Teknologi Bandung. Itulah yang ada di makam Bung Karno. Kalau anak-anak berkunjung ke makam Bung Karno tidak baik dan tidak layak dan tidak afdol kalau anak-anak tidak berkunjung yang namanya ke Istana Gebang, tepatnya di Jalan Sultan Agung nomor 59. Di sana dahulu keberadaan Istana Gebang tidak sebegitu dikenal dan kurang familiar, karena pada awalnya tempat ini masih dimiliki dan dikuasai oleh ahli waris atau kerabat dari Bung Karno. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa leluasa mengunjungi rumah tersebut. Namun, semenjak pemerintah Kota Blitar dan Jawa Timur membeli dan mengambil alih kepemilikan Istana Gebang dari ahli warisnya yang bernama Sukarmini Wardoyo, maka masyarakat sekitar dan masyarakat luas, utamanya Jawa Timur, bisa menjadi destinasi wisata. Apalagi sekarang ada yang baru, ketika di depan Istana Gebang itu ada pohon gada yang sekarang sudah roboh. Dengan arsitektur dan seniman yang ada di Kota Blitar telah diubah menjadi bentuk bangunan joglo dan ada yang namanya Kentong Robyong. Anak-anak patut tahu dan bisa mengunjungi di sana. Selamat datang Pak Samuel. Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di Kota Blitar pada umumnya. Selamat lagi berjumpa lagi dalam kita mengenal tempat rekreasi yang ada di Kota Blitar. Wah iya Pak Samuel, ini kelihatannya anak-anak penasaran sekali. Apa di mana saja dan apa saja tempat-tempat rekreasi yang ada di Kota Blitar? Begini Bu Vivi, di Kota Blitar itu banyak sekali tempat wisata. Ada Sumber Udel, ada kemudian stadion, ada juga makam Bung Karno, ada juga Istana Gebang, seperti itu. Banyak sekali ya, padahal Kota Blitar itu kecil, tapi tempat wisatanya luar biasa. Memang Bu Vivi ya, di sana itu makam Bung Karno itu juga menjadikan ikon wisata di Kota Blitar sekarang ini. Iya. Oh iya Pak Sam, kelihatannya anak-anak ini penasaran. Tempat-tempat wisata yang ada di Kota Blitar itu apa saja sih? Yang paling terkenal itu ada Sumber Udel dan ada makam Bung Karno, Bu Vivi. Oh iya, tentunya masih ada banyak lagi ya Pak ya? Ada juga, ada Ponorogo, kemudian ada Stadion Supriyadi, ya. Dan ada juga Istana Gebang. Kalau boleh tahu Pak Sam,
itu anak-anak pasti sangat senang seperti Sumber Udul itu ya. Sumber Udul itu tempat untuk wisata apa ya Pak? Itu di sana anak-anak bisa belajar berenang. Di sana juga ada pelatihan untuk berenang. Makanya anak-anak di sana juga bisa untuk olahraga, untuk melatih fisiknya. Berarti kita bisa menjalin kemitraan dengan Sumber Udul ya Pak ya? Oh bisa sangat untuk ya. Kegiatan ekstranya anak-anak gitu ya? Sangat bisa di sana. Oh gitu ya, alhamdulillah ya Pak. Di Kota Blitar itu dilengkapi dengan fasilitas wisata yang luar biasa. Kalau boleh tahu lagi Pak, untuk di Makam Bung Karno itu tempat wisata untuk apa kira-kira? Kalau di Makam Bung Karno itu ada perpustakaan. Dan juga ada tempat untuk kita nyekar istilahnya bahasa Jawanya. Di sana ada Makam Bung Karno-nya seperti itu. Ya, Pak boleh minta penjelasan yang lebih detail tentang Makam Bung Karno. Pasti anak-anak ini penasaran. Dan nanti kalau pergi ke Makam Bung Karno kan bisa langsung, oh kemarin saya sudah dikasih tahu Pak Sam, sudah tahu di mana tempatnya perpustakaan, di mana lokasinya untuk nyekar gitu. Bisa ya Pak ya? Oh sangat bisa. Ini nanti Pak Sam akan menjelaskan tentang Makam Bung Karno, tapi tidak secara detail, tapi secara gambarannya nanti anak-anak bisa bisa ke sana sendiri nanti. Oh ya Pak Sam, tentunya kalau anak-anak ingin berrekreasi pasti akan membawa alat-alat sesuai tempat rekreasinya. Misalnya kalau anak-anak ingin pergi ke gunung, alat apa Pak yang dibawa? Di Kota Blitar dengan perbatasan Kediri itu ada namanya Gunung Kelut. Makanya kalau kita rekreasi ke sana kita harus bawa alat-alat untuk safety kita, untuk keamanan kita, yaitu kita bawa ransel, kemudian bawa jas hujan, kemudian bawa payung juga, jaket kalau nanti di sana cuacanya kan dingin iya. Nah, seperti itu. Wah luar biasa ya Pak, pasti menyenangkan bagi anak-anak. Tentu sangat menyenangkan. Iya. Tentu anak senang kalau kita rekreasi ke gunung, tapi kita harus hati-hati di musim penghujan ini. Iya, lebih baik mungkin musim sekarang ini kalau anak-anak ke kolam renang gitu ya Pak. Kalau mau ke kolam renang itu kira-kira anak-anak harus bawa apa ya? Biasanya untuk anak-anak kecil keamanan orang tua sangat diperlukan, bawa pelampung sendiri, kemudian bawa baju sendiri untuk ganti, handuk seperti itu, dan orang tua harus menjaga. Iya, apalagi saat ini sedang COVID ya Pak. Jadi alat-alat harus bawa sendiri, tidak seperti dulu kita cukup nyewa gitu ya. Iya betul, itu sangat betul sekali. Makanya untuk keamanan supaya terhindar dari COVID, kita harus membuat peralatan sendiri dari rumah. Kemudian kalau misalkan anak-anak itu berekreasi Pak, di sana itu biasanya ada terpasang seperti tanda-tanda ya Pak ya. Mungkin itu suatu aturan. Aturan apa saja ya Pak biasanya? Biasanya untuk rekreasi itu anak-anak harus bagaimana di tempat rekreasi? Oh, kalau di sana biasanya ada dilarang buang sampah. Itu sangat penting karena kita harus menjaga lingkungan sekitar. Kemudian kita harus tahu kalau di Sumber Udul kedalaman. Nah, itu juga harus tahu. Terus kemudian ada di situ juga ada tanda-tanda tempat kamar mandi pria dan wanita. Nah, itu juga sangat harus, kita tidak boleh keliru. Makanya anak-anak kita kenalkan, ini tanda untuk perempuan, ini untuk tanda untuk laki-laki, seperti itu. Iya. Alhamdulillah Pak Sam ya, mungkin ini anak-anak senang sekali karena hari ini anak-anak banyak sekali mendapat pengetahuan tentang tempat-tempat rekreasi yang ada di Kota Blitar, kemudian alat-alat yang harus dibawa saat rekreasi, tata tertib yang harus patuhi saat rekreasi. Tentunya banyak imajinasi yang ada di kepala anak-anak hari ini. Nah, betul sekali. Ya, ini dapat dipakai suatu istilahnya pemberian tugas untuk anak-anak. Oh, saya sangat setuju Bu itu. Jadi nanti anak-anak bisa berimajinasi melalui menggambar. Itu anak-anak tentu suka kalau sudah melihat tempat-tempat rekreasi itu. Bagaimana Bu? Iya, kalau begitu setuju sekali Pak Sam. Hari ini anak-anak kita beri tugas untuk menggambar bebas. Menggambar bebas tempat rekreasi ya. Iya, siap. Anak-anak, mari anak-anak bisa melukis, menggambar sesuai dengan anak-anak yang pernah anak-anak kunjungi. Nah, ada Sumber Udul, ada Makam Bung Karno, dan ada Bonrojo, dan masih banyak lainnya.
Baiklah sayang, itulah tadi tempat rekreasi yang ada di Kota Blitar. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sayang. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.